Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia Akmal, NPM 20130533033 dari kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Yang pertama, listrik. Listrik merupakan kebutuhan pokok manusia. Energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik, energi dari sumber-sumber alam diubah menjadi penggerak atau turbin menjadi energi gerak. Selanjutnya, energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Berdasarkan sumber tenaga penggeraknya, pembangkit listrik dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pembangkit listrik tenaga termal. Yang pertama itu dia dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Yang kedua, sumber energi panas diantaranya batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Contohnya PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, dan PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Selanjutnya PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Selanjutnya PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan yang terakhir PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga hidro. Yang pertama yaitu sumber energinya menggunakan air. Yang kedua, komponen utama dari pembangkit listrik ini yaitu turbin dan generator. Contohnya itu ada PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga mini hidro. Perbedaan antara pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan mini hidro terletak pada besarnya debit air. Selanjutnya yaitu cara menghemat energi listrik. Pasokan energi listrik semakin berkurang karena sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia berasal dari bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat konsumsi listrik, semakin tinggi pula emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Penghematan listrik yang pertama dapat dilakukan yaitu yang pertama, menggunakan peralatan listrik secara baik. Yang kedua, menggunakan peralatan listrik hemat energi, contohnya lampu hemat energi, seperti TL dan lampu LED. Yang ketiga, matikan alat-alat listrik setelah selesai digunakan. Yang keempat, menggunakan peralatan listrik secara bergantian. Yang kelima, menutup rapat pintu kulkas. Yang keenam, menggunakan AC jika udara terasa panas saja. Namun perlu diperhatikan bahwa mengatur AC dengan temperatur terlalu dingin akan memerlukan energi listrik yang besar pula. Yang ketujuh, menyetrika pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Yang kedelapan, ketika selesai mengisi baterai gawai atau handphone, laptop, dan lain-lain, lepaskan alat pengisi baterai itu dari stop kontak. Yang kesembilan, maksimalkan penerangan dengan cahaya matahari dengan cara membuka jendela. Secara tidak langsung maka cahaya dan udara dapat masuk ke dalam ruangan. Yang kesepuluh, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Yang kesebelas, menggunakan peralatan elektronik dengan daya atau watt kecil. Yang ke-12, membatasi penggunaan listrik, misalnya batasi penggunaan listrik pada pukul 5 sampai dengan pukul 10 malam. Selanjutnya, proses penyaluran energi listrik dari sumber pembangkit listrik sampai ke rumah. Listrik yang saat ini digunakan berasal dari pembangkit listrik yang dioperasikan oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Listrik tersebut disalurkan melalui proses penyaluran dan distribusi listrik. Selanjutnya, tahapan penyaluran listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah.
Yang pertama yaitu ada pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik atau energi dari air bergerak menjadi energi listrik atau generator. Selanjutnya, pembangkit listrik menghasilkan energi listrik dengan tegangan dari 11 kV sampai dengan 12 kV. Yang kedua, transformator penaik tegangan. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik disalurkan melalui saluran penghantar ke transformator penaik tegangan. Selanjutnya, energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik berlangsung dengan efisien. Selanjutnya ada gardu induk. Listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Selanjutnya, tegangan kemudian diturunkan menjadi 20 kV menggunakan transfo penurun tegangan. Selanjutnya, manfaat sutet adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Selanjutnya yang keempat ada gardu distribusi. Dari sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi primer. Tegangan diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo yang berada pada gardu distribusi. Selanjutnya yaitu ada trafo distribusi. Terdiri dari energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke berbagai rumah. Selanjutnya yang terakhir yaitu permukiman. Pemukiman listrik telah sampai ke rumah-rumah. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mau minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.